ini saya ingin berbuat lebih banyak terhadap orang-orang yang ada di sekitar saya. Sahabat, saya hari ini bersama advokat muda di Kabupaten Aceh Utara, dan hari ini coba saya mengundang beliau untuk berbincang-bincang dengan saya di program acara Sabwa Mija. Mungkin dengan adanya beliau bisa memberikan suatu inspirasi bagi kita bagaimana untuk membangun Aceh Utara yang lebih baik. Lewat jalan apa? Baik, pada hari ini langsung kita sapa. Assalamualaikum Bang Fahmi. Waalaikumsalam Bang. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat Bang. Ya. Alhamdulillah sehat Bang. Baik, Bang Fahmi, kita langsung saja. Boleh. Mungkin bisa Anda ceritakan sedikit bagaimana tentang profesi Anda sebagai advokat. Baik Bang. Pada dasarnya advokat ini merupakan suatu profesi yang mulia. Iya, betul. Profesi yang mulia, profesi yang katakanlah setara dengan aparat penegak hukum lainnya. Setara dengan polisi, setara dengan jaksa, dan setara dengan hakim. Cuma kita bedanya, kalau jaksa, polisi, hakim, mereka kan di bawah negara. Iya, betul, di bawah langsung negara ya. Iya, di bawah negara. Sedangkan kita, advokat ini free, bebas. Kita tidak didoktrin oleh siapapun. Kita bosnya, kita anggotanya, gitu Bang. Saya minum dulu ya. Silakan. Itu Bang Fahmi, sudah berapa lama Anda menjadi advokat? Apakah selesai kuliah langsung ke advokat atau mungkin sudah lama terjun? Tidak. Apa suka dukanya? Nah, itu dia. Saya jadi advokat sebenarnya belum lama. Saya dilantik dan disumpah sebagai advokat itu kalau tidak salah saya pada tanggal 2 Desember tahun 2020. 2 Desember tahun 2020, berarti baru ya. Berarti sekitar kalau sekarang 2023 berarti baru jalan 2 tahun setengah lah kurang. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah lebih kurang. Cuma dalam perjalanan 2 tahun setengah itu kita sudah beberapa kali juga memegang perkara, baik itu perkara pidana, perkara perdata maupun perkara perkawinan, perkara Islam. Maksudnya perkawinan itu maksudnya gimana? Perkara perkawinan itu lebih kepada cekcok rumah tangga lah. Cekcok rumah tangga, perihal hak asuh anak, perihal harta bersama, gitu. Nah, dan perdata Islam lainnya perihal ahli waris, penetapan ahli waris, gitu. Karena kan untuk ini akan ada bedanya, ada perdata Islam dan perdata umum. Perdata umum itu lebih kepada seperti uang prestasi, perjanjian antara satu pihak dengan pihak lainnya diingkari. Nah, itu masuk ke perdata umum. Perdata umum. Nah, selama Anda menjadi advokat, itu berapa kasus yang sudah Anda pegang? Yang kasus yang memang nggak ada ringan banget, tapi berat, yang berat bagi Anda? Pertama, kalau untuk kasus yang berat, itu pertama kali saya pegang kasus, dan saya pegang ini bukan sendiri. Berarti, saya pegang dengan tim. Ada kawan-kawan ya, CS ya, ada tim. Fahmi CS. Ya, ada tim. Saya tergabung dalam salah satu kantor advokat Army ASB dan Redkan. Nah, kasus yang lumayan berat dan melelahkan bagi kami waktu itu kasus perkara pedagang emas yang dikatakan curang di Banda Aceh. Di Banda Aceh itu pernah ditangani dan alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah sudah itu selesai. Satu kasus itu lama nggak penanganannya itu? Lama. Sampai ke pengadilan. Lama. Didampinginya. Ya. Oke, nah Bang Fahmi, itu saya dengar ya dari beberapa rekan dan juga media, itu adakah seorang advokat? Ya. Menariknya, dari seorang advokat, kenapa Anda beralih ke partai politik? Oke. Pada dasarnya apa tujuan Anda? Baik. Saya ceritakan sekilas. Pada dasarnya saya duluan terjun ke dunia politik ketimbang advokat. 2017 saya sudah bergabung dengan salah satu partai politik yang ada di Indonesia. 2017 saya gabung partai politik, itu saya sebagai salah satu anggota pengurus tingkat kecamatan. Boleh saya tahu partai apa? Partai Nasdem. Iya. Berarti sama Anda dengan Bang Surya, Jambangnya ya? Banyak yang bilang begitu, cuma saya bilang Jambang boleh sama, tapi rambutnya beda. Rambutnya beda. Oke Bang, lanjut Bang.
Nah, 2017 saya bergabung dengan Partai Nasdem. Iya, betul. Sebagai anggota pengurus kecamatan, anggota kecamatan. Sebagai apa? Anggota dulu. Iya. 2018 saya dipercaya untuk sebagai pelaksana tugas ketua di tingkat kecamatan. Alhamdulillah di ya. Sawang, karena waktu itu fungsional atau gimana? Enggak. Pokoknya jabatan lah ya. Jabatan ya betul. Jadi waktu itu ketua yang definitif dia kan Ansor. Jadi dipercayakan saya sebagai untuk melaksanakan tugas di tingkat kecamatan. Dan 2019 saya pernah mencalonkan diri juga sebagai salah satu caleg di Aceh Utara. Iya. Nah, cuma 2019 itu kita belum mendapat kepercayaan dari masyarakat atau belum mendapat kuasa dari masyarakat kalau istilah dalam advokat kan. Betul. Nah, ketika 2019 saya itu gagal dan tidak terpilih di Pileg 2019. Waktu itu saya berpikir sebenarnya saya masuk ke partai politik ini saya ingin berbuat lebih banyak terhadap orang-orang yang ada di sekitar saya. Iya. Karena dari dulu saya selalu berdoa setiap ilmu yang saya dapatkan semoga bermanfaat untuk orang-orang di sekitar saya. Iya, betul. Cuma karena saya waktu itu tidak mendapat kepercayaan dan tidak terpilih, suatu hari saya ketemu sama salah satu senior saya. Iya. Dari Partai Nasdem? Bukan, senior saya dari hukum. Dari hukum. Iya. Kebetulan beliau sudah duluan jadi advokat. Nah, iya. Dia udah duluan jadi advokat. Iya. Nah, saya cerita sama dia. Saya istilahnya curhat sama senior. Betul. Saya bilang, "Bang, saya ingin berbuat lebih banyak terhadap masyarakat dengan saya terjun ke dunia politik. Cuma kita tidak mendapatkan kuasa dari masyarakat, Bang. Sedangkan saya ingin berbuat, Bang. Gimana, Bang?" Nah, waktu itu senior itu Bang Oscar Ruseh. Iya. Bang Oscar Ruseh sarankan ke saya, berbuat untuk masyarakat tidak mesti terjun ke dunia politik. Kamu punya basic hukum. Iya. Ayo kita ikut jadi advokat. Bareng-bareng ke advokat ya. Ikut pendidikan advokat, disumpah dan dilantik jadi advokat, kan kita juga bisa berbuat. Iya, betul. Nah, kita bisa berbuat juga terhadap masyarakat. Iya. Ya, cuma dalam lingkup yang lebih kecil. Ranah lebih kecil. Iya. Nah, di situ kita berbuat bagi orang-orang yang emang membutuhkan jasa kita, karena kan nggak semua orang paham terhadap alur hukum di pengadilan. Betul. Nah, berarti tujuan Anda seorang Bang Fahmi turun ke dunia politik itu semata-mata untuk membantu rakyat. Iya. Kan? Jadi itu bisa dua sisi ya, sisi lewat advokat dan juga sisi lewat perpanjangan daripada amanah pada rakyat. Ya, insya Allah nih kalau memang itu ada amanahnya. Kalau kita dapat amanah dari rakyat. Betul. Nah, itu ini penonton ini saya baca ya, karena saat aku salah nanya saya ditangkap nanti advokat nih. Biasanya kalau saya podcast nggak pakai konsep, langsung saya ngobrol. Oke, apa relevansi praktisi hukum dengan politik? Nah, sebetulnya relevansi antara hukum dengan politik itu kalau kita ibaratkan, Bang, itu macam sisi mata uang yang bolak-balik, Bang. Dua sisi mata uang. Ya, dua sisi. Tapi ini pada sini satu meja. Iya. Nah, kan kita relevansi antara hukum sama politik. Iya. Relevansinya itu ibaratnya dua sisi mata uang. Nah, hukum dan politik itu tidak bisa dipisahkan, Bang. Ketika hukum dipisahkan dari politik, itu akan terjadi apa istilahnya kezaliman. Ya. Karena produk hukum lahir dari rahimnya politik. Iya, betul. Nah, politik yang mengawasi jalannya hukum. Nah, berarti di lingkaran yang sama kita di lingkaran yang sama. Ketika ini dipisahkan, ketika ini dipisahkan ini akan terjadi kezaliman. Iya. Contohnya gini, apabila hukum harusnya berdiri sendiri ya. Iya. Biarpun lahir dari rahimnya politik. Iya. Tapi hukum ini tidak bisa diintervensi oleh politik. Hukum tidak bisa diintervensi oleh politik. Kalau politik bisa diintervensi oleh hukum? Kalau politik untuk mengintervensi saya rasa nggak etis juga. Cuma ini antara hukum dan politik ini harus bekerja sama. Iya, harus barengan, membantu masyarakat, iya kan? Contohnya gini. Iya. Kanun itu kan merupakan produk hukum. Iya, betul. Produk hukum. Iya. Tapi yang merumuskan itu siapa?
yang merumuskan kanun itu kan partai-partai anggota partai politik Iya, ini betul. yang dipercayakan jadi Dewan Perwakilan Ya, di Masyarakat. DPR ya segala macam kan. Berarti tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, Bang Fahmi, kan partai kan banyak ini, bukan satu. Ya. Apakah Anda tertarik? Kenapa Anda tertarik dengan warna biru? Ya, ini sebenarnya banyak warna ya. Tapi saya langsung saja, kenapa Anda tertarik dengan Nasdem? Ini. Apakah karena dikutnya sama atau bagaimana? Maaf ya, cuma canda. Pada dasarnya saya tidak memilih-milih partai. Iya. Yang namanya partai politik saya rasa sama. Saya rasa sama, tujuan yang sama. Cuma karena waktu itu saya ketemu salah seorang yang memang merekomendasi untuk masuk ke Partai Nasdem, saya coba masuk. Dan saya merasa nyaman di Partai Nasdem. Nyaman ya. Sifat kekeluargaannya ada. Habis itu nggak ada sekat antara anggota baru, anggota lama, itu nggak ada sekat. Itu kayak adik kakak ya. Iya. Berarti Anda butuh kenyamanan ya. Kan percuma kita masuk ke dalam suatu wadah kalau kita nggak nyaman. Iya betul. Yang penting kita nyaman di tempat kita berada, tempat kita bekerja, mudah komunikasi dan semua yang ada bisa kita kerjakan kalau memang kita sinkron dan satu frekuensi. Betul. Dia nyaman, ya kan. Betul. Nah itu Anda di Partai Nasdem kan menurut cerita tadi kan sudah lama ya. Ya 2017. Sebagai apa di sana sekarang? Sekarang alhamdulillah di Partai Nasdem Aceh Utara saya dipercayakan sebagai wakil ketua bidang hubungan legislatif untuk Aceh Utara, untuk kepengurusan Aceh Utara. Iya. Dan dari itu juga dipercayakan sebagai komisi saksi Nasdem Aceh Utara. Berarti sekarang bukan lagi level kecamatan ya? Ya, saya sekarang di kepengurusan tingkat daerah. Tingkat daerah berarti udah di kabupaten ya? Ya, kabupaten ya, betul. Itu apa tujuan, walaupun sudah disampaikan tadi, kita lebih jelaskan lagi ya, mungkin ada yang teman-teman yang baru menonton nih, siapa tahu apa tujuan Anda bergabung dengan Partai Nasdem? Ya. Pertama, tujuan saya bergabung dengan partai politik seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Saya selalu berdoa semoga ilmu yang saya dapat baik itu di bangku pendidikan maupun di luar bangku pendidikan itu bermanfaat untuk orang-orang di sekitar saya. Dan itu pun istilahnya petuah dari guru tempat saya mengaji dulu. Kalau kita dapat ilmu tapi tidak bermanfaat untuk orang di sekitar, percuma. Iya, betul. Karena ilmu kan ini lingkupnya luas. Ya. Si A bisa ini, si B bisa itu. Jadi ketika kita kolaborasi kan lebih bagus. Iya, betul. Tujuan pertama saya itu, saya ingin berbuat terhadap masyarakat. Nah, saya pikir kalau nggak lewat jalur politik bakal susah. Ibaratnya gini, advokat saya terima kuasa dari satu atau dua orang. Iya, betul. Saya cuma mewakili kepentingan dua orang tersebut. Iya. Sedangkan kalau saya terjun ke dunia politik dan kalau kita memang jadi seorang DPR, itu kan kita memegang kuasa itu masyarakat di dapil kita. Iya, betul. Jadi lingkupnya lebih besar. Iya, itu ranah lebih besar dan berbuat untuk masyarakat lebih banyak ya. Karena saya pikir artinya begini, program segala macam kan sudah di musrembang dasarnya. Musrembang dari kampung, kecamatan, kemudian ketika kabupaten kedua. Nah, dari situlah baru perannya seorang Bang Fahmi nanti ketika Anda memang dipercaya oleh masyarakat. Di situ terlihat berapa anggarannya dan yang akan dibantu untuk Aceh Utara kan banyak nih. Saya kan 1 miliar nih. 1 miliar itu kan udah ada nih, udah ada aparatur, udah ada pembangunan dan lain-lain sebagainya. Nah, dari situ kan ditaruh ke pos-posnya masing-masing. Disitulah peran Anda untuk membantu masyarakat bahwa usulan dari ini urgent. Nah, itu peran saya pikir itu. Kalau salah kalau dikoreksi. Ya kan? Nah, kalau memang kita nggak ada power di bidang itu, otomatis kita nggak bisa bermuat. Betul. Ya kan? Tapi dengan adanya kita masuk ke ranah itu, jadi otomatis kita bisa melakukan yang terbaik untuk masyarakat kita. Ya. Karena kita kan nggak cuma berbicara di fungsi itu, Bang. Itu kan fungsi lebih kepada menampung aspirasi. Iya, betul. Saya juga berpikir gini, Bang.
seorang legislatif ini juga dia kan memiliki 3 peran, 3 fungsi. Fungsi anggaran, fungsi legislasi, fungsi pengawasan. Iya betul. Sekarang DPR kita sekarang saya rasa emang perannya sungguh luar biasa, sungguh bagus dan terasa di tingkat masyarakat. Cuma kita ada hal-hal yang emang perlu disempurnakan kembali. Iya. Kalau ibaratnya kita lagi ngecat motor ini bang, kita udah cat sempurna, tapi masih belum ada clearnya, sehingga belum kelihatan bagus. Iya. Sehingga saya berpikir semoga dengan saya masuk jadi salah satu DPR ataupun dipercaya oleh masyarakat, mewakili masyarakat dapil saya jadi DPR, saya mau menyempurnakan itu bang. Betul. Nah, sekarang saya lihat dari segi fungsi pengawasan masih kurang, mungkin karena terbatasnya anggota DPR kita dengan luasnya daerah. Betul. Walaupun dapil sudah dibagi, tapi pembangunan itu belum tentu dinikmati oleh semua masyarakat luas ya. Itu ngomong-ngomong itu Anda tahun ini mencalonkan diri ya? Insya Allah tahun ini saya mencoba mencalonkan diri. Iya betul. Mudah-mudahan terwujud ya bang ya. Oke Bang Fahmi, terima kasih banyak ya atas atensi kebersamaannya pada hari ini, sudah bergabung sama kita di satu meja ya. Kalau bahasa Indonesia satu meja, kalau bahasa Aceh satu meja. Ya, salam sehat, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.